أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yang di kesempatan ini kita membaca atau latihan membaca Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah, dan di kesempatan ini kita telah sampai di ayat ke-37 atau 38. Namun sebelum kita lanjut pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, setelah kita membacakan tadi surah Al-Baqarah ayat ke-38, sekarang kita akan latihan untuk membaca kata per kata atau menyambung kata demi katanya sehingga menjadi satu ayat ya. Nah, bagaimana cara membacanya sehingga ya sahabat di rumah bisa mengikuti dengan lebih mudah ya, atau bisa mempraktekkan di rumah dengan lebih mudah. Ya, baik, kita akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membacanya ya. Yang pertama, di sini ada kata qulna bitu ya. Pertama qulna, huruf lam ya, harokat sukun dibaca qul. Kemudian huruf na, di depannya kan ada alif ya. Lalu di depannya lagi terdapat alif. Nah, ini namanya hamzah wasol. Hamzah yang menyambungkan antara kata ini dan kata ini ya di dalam Al-Qur'an ya. Sehingga cara membacanya adalah huruf na langsung ke huruf ha ya, langsung melompat ke huruf ha yang sukun ini. Contohnya qulna ya, langsung ke ini ya. Jadi alifnya tidak dibaca ya. Qulna bitu. Qulna bitu. Kemudian huruf tu dibaca dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena di depannya terdapat waw sukun. Lalu huruf alif yang di depan ini adalah huruf alif yang tidak dibaca ya, atau tidak dianggap. Maka dibaca atau cara bacanya qulna bitu. Qulna bitu minha. Ya, kemudian huruf ha ini ya. Setelah huruf nun sukun terdapat huruf ha. Huruf ha di depannya terdapat alif. Maka alif ini dipanjangkan 2 harokat ya. Qulna bitu minha. Kemudian jami'a. Huruf mi dipanjangkan 2 harokat ya, di ayun dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Jami'a. Kemudian huruf an atau huruf tanwin an, ketika berhenti atau dihentikan bacaan seperti ini ada tanda bacaan, maka dia berubah menjadi a, bukan lagi menjadi an ya. Maka dibaca jami'a bukan jami'an. Qulna bitu minha jami'a. Kemudian fa imma ya, kemudian huruf fa imma ya. Setelah huruf i, ini huruf fa, ini huruf i ya. Di depannya terdapat huruf ma yang memiliki tanda penekanan atau tasdid. Maka ditahan lalu didengungkan kurang lebih 2 harokat ya. Fa imma. Lalu huruf ma-nya dipanjangkan 2 harokat lagi karena di depannya terdapat alif ya, ini ya. Maka dibaca fa imma
fa imma, ya, fa imma, jadi ditekan 2 harokat, ya, ditahan, didengungkan 2 harokat, lalu dipanjangkan lagi 2 harokat karena di depannya terdapat alif, ya. Fa imma, ya, kemudian ya'tiyannakum, huruf pertama ya, ini kemudian huruf a yang harokat sukun dibaca ya, ya'ti, ya'ti, bukan ya'ti tapi ya'ti. Fa imma ya'ti. Nah, kemudian yannakum, huruf na yang berharokat tasdid ini, ya, ada garis, ada semacam gerigi di atas ini. Ini adalah tanda penekanan atau disebut dengan tanda tasdid. Maka dia harus ditahan, ditekan lalu didengungkan 2 harokat. Fa imma ya'tiyannakum, ya'tiyannakum, ya. Fa imma ya'tiyannakum. Kemudian huruf mim bertemu dengan huruf mim, apalagi huruf mimnya bertasdid. Maka mim ini langsung melebur ke sini, lalu ditahan, ya, ditekan, ditahan, didengungkan 2 harokat, ya. Ya'tiyannakum, ya'tiyannakum, jadi didengungkan 2 harokat, ya. Ya'tiyannakum minni, lalu huruf na atau huruf nun ini, ya, ini juga ditahan, ditekan, lalu dibaca, didengungkan 2 harokat lagi. Minni, lalu ni-nya dipanjangkan lagi 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Maka cara bacanya fa imma ya'tiyannakum minni, minni, jadi ditahan lalu didengungkan 2 harokat. Nah, kemudian dipanjangkan lagi 2 harokat. Ya'tiyannakum minni, ya, minni, lalu huda atau huda kalau mau berhenti, ya, kalau tidak cukup nafas. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya, kalau lanjut maka dia dibaca hudan faman tabi'ah, hudan faman tabi'ah. Tapi karena tadi kita baca pelan-pelan, ya, kita penggal-penggal demi ayat demi kata demi kata dan juga kalimat demi kalimat, ya, sehingga kita berhenti di sini, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya, agar teman-teman yang nafasnya pendek juga bisa mengikuti, ya. Ya, kalau kita lanjut juga bisa, tapi ini kita berikan contoh agar teman-teman yang nafasnya pendek juga bisa mengikuti dengan baik, ya. Ya, kalau di awal-awal memang agak sulit menggunakan nafas yang panjang, ya, karena belum juga terlalu lancar untuk menyebutkan kata-kata ataupun huruf-huruf di sini, ya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa maka akan memudahkan, ya. Kita ulang. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya, kalau berhenti maka dannya berubah menjadi da, ya. Tapi kalau lanjut bisa, ya, kita akan baca dengan mendengungkan, ya, dan meleburkan huruf dan ke huruf fa, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'ah, jadi hudan, jadi dannya berubah menjadi fa, ya, seakan-akan menyebut huruf fa, melebur dan didengungkan, ya, seakan-akan menyebut huruf fa. Hudan, tapi kalau lanjut, ya, tapi kalau tidak cukup nafas kurang panjang, kita bisa berhenti di sini, ya. Huda, ya. Lanjut, maka kita baca di sini, ya, langsung dari sini. Faman tabi'ah, faman tabi'ah. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka ditahan lalu didengungkan 2 harokat, ya. Faman tabi'ah, faman tabi'ah, seperti itu, ya. Faman tabi'ah, jadi ditahan 2 harokat, didengungkan, ya, didengungkan 2 harokat, ya.
faman tabi'a. Oke, kita lanjut. Faman tabi'a hudaya, ya. Faman tabi'a hudaya. Huruf da dibaca 2 harokat ya, dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ini ya. Faman tabi'a hudaya. Kemudian fala khaufun. Fala, la dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif ini ya. Setelah huruf la terdapat huruf alif, maka dibaca fala khaufun. Huruf kha diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Hudaya fala khaufun, ya, fala khaufun. Kemudian alaihim. Huruf la diayun sekali dengan lembut tentunya karena di depannya terdapat huruf lin. Huruf lin yaitu huruf ya sukun ya. Alaihim. Kemudian walahum. Ya, huruf di depan huruf wa terdapat huruf la. Di depan huruf la terdapat huruf a atau huruf alif. Maka huruf la dipanjangkan 2 harokat ya. Walahum. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Huruf ha sukun dibaca ya. Yah dibaca tipis ya. Walahum yahzanun. Huruf nu ini ya dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat ya, karena di depannya terdapat huruf waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Huruf pemberhentiannya yaitu huruf na ya. Lalu huruf na yang di ujung ini disukunkan atau dimatikan ya, karena dia dihentikan bacaannya atau berada di ujung ayat. Kaidahnya adalah disukunkan huruf terakhirnya yaitu huruf na ya. Maka kita baca fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Baik, sahabat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang kembali latihan membaca dari awal tadi ya sampai ke akhir ayat ini ke 38 agar sahabat di rumah juga bisa kembali mengikuti ya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau yang nafasnya panjang bisa dilanjut di sini ya. Kita akan berikan contoh untuk yang nafasnya panjang. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Seperti itu ya jika yang memiliki nafas panjang. Tapi kalau yang masih pemula dan nafasnya agak pendek begitu ya, maka silakan mengikuti contoh yang pertama ya. Berhenti di sini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi berhentinya di sini ya, agar sahabat di rumah bisa mengikuti dengan baik dan tidak kesulitan ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, latihan membaca surah Al-Baqarah di ayat ke-38. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita, memudahkan kita di dalam belajar membaca Al-Qur'anul Karim dan memberikan kemudahan untuk memberikan kelancaran membaca ayat suci Al-Quran. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.